Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lebanon terancam mati total dan krisis energi menghantui negaranya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama itu ada Muhammad Haikal Siregar, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Jidan Al-Fahri sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Rizal Agung Mulia Anugrah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Irfan Halim sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Bintang Yandra sebagai notulensi kita pada hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan outline dari kelompok kami atau materi pada hari ini. Yang pertama itu ada apa yang terjadi pada Lebanon. Yang kedua ada mengapa Lebanon mengalami krisis energi pasca ledakan Beirut Explosion. Dan yang ketiga ada dampak dari serangkaian peristiwa yang membuat pemadaman listrik di Lebanon. Keempat ada dampak dari pemadaman listrik di Lebanon. Selanjutnya yang kelima ada upaya Lebanon dalam mengatasi permasalahan. Dan yang keenam ada kesimpulan. Next. Ya, ini juga timeline dari kelompok kami, yaitu Lebanon terjebak perang saudara pada tahun 1975 sampai 1990. Terus lanjut ke penurunan mata uang pada tahun 2018 ke 2019. Selanjutnya ke Lebanon terlilit hutang pada tahun 2020. Dan selanjutnya terjadi ledakan Beirut pada 2020, dan yang terakhir ada pemadaman listrik yang terjadi karena pemerintahan kesulitan membayar listrik swasta. Oke, kita langsung aja mungkin masuk ke pemateri yang pertama, yaitu apa yang terjadi pada Lebanon. Mungkin materi pertama akan dijelaskan kepada pemateri pertama, yaitu Jidan Al-Fahri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Jidan Al-Fahri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit latar belakang isu-isu yang terjadi pada negara Lebanon itu sendiri. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di Lebanon? Next. Baik, jadi Lebanon adalah sebuah negara kecil multiagama di Timur Tengah. Negara ini sudah terjalin selama 15 tahun dalam sebuah perang yang terus-terusan menghancurkan ekonominya. Namun tidak hanya itu, di dalam pemerintahannya, Lebanon juga kerap adanya perpecahan. Dan terkait Lebanon terjebak perang, Lebanon sudah dilanda perang saudara sejak tahun 1975 dan 1990. Bahkan negeri itu sempat di bawah dominasi Suriah selama beberapa dekade hingga mundur pada tahun 2005. Lembaga politik Lebanon sudah lama lumpuh karena perselisihan antara kubu pro dan anti Suriah. Dan pada tahun 2013, gerakan Syiah Hizbullah mengumumkan bertempur melawan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dan makin memecah belah negara tersebut. Berulang kali Lebanon diguncang serang-serangan. Ini tak hanya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan, tapi juga Beirut. Bahkan konflik yang terjadi di Suriah juga membuat Lebanon banjir pengungsi. Tercatat negara berpenduduk 4,5 juta jiwa itu telah menjadi tempat 1,5 juta warga Suriah untuk mengungsi, di mana negara tersebut sudah berulang kali membunyikan alarm bersama organisasi internasional terkait derita yang dialami. Bukan hanya beban ekonomi, beban sosial juga ditanggung oleh negara tersebut. Tidak hanya terjebak perang, Lebanon juga mengalami krisis ekonomi, di mana dalam data trading ekonomi, Lebanon mencatat ekonomi negatif, bahkan resesi, dirasakan sejak lama dari tahun 2018 hingga sampai pada tahun 2019.
mata uangnya jatuh sehingga protes warga seakan tak ada hentinya. Dan hingga terjadilah krisis ekonomi terparah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Lebanon. Hal tersebut telah mendorong puluhan ribu orang ke jurang kemiskinan dan memicu protes anti pemerintah terbesar yang pernah terjadi di negara tersebut dalam lebih dari 1 dekade, dan juga di mana selanjutnya Lebanon mengalami kesulitan untuk membayar utang. Terkait Lebanon terlilit utang dimulai pada Maret 2020 dan mengumumkan kegagalan mereka membayar utang. Dari data Standard & Poor's (S&P), utang Lebanon menembus sampai 92 miliar US dollar atau sama dengan hampir 170% dari produk domestik bruto. Ini menjadikan Lebanon negara dengan rasio utang tertinggi di dunia. Pada bulan Mei, Lebanon melakukan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminta bantuan, namun pembicaraan hingga kini masih menggantung. Ekonomi yang buruk ditambah pula dengan situasi politik yang tak kondusif, di mana sebelumnya sejak Oktober 2019, protes terus mengguncang Lebanon karena sistem yang korupsi dan dianggap tak kompeten. Dan juga pada bulan tersebut, Lebanon telah dilumpuhkan oleh krisis ekonomi yang semakin mendalam, di mana nilai mata uang Lebanon anjlok sampai 90%. Ini membuat negara tersebut tertinggal dalam sejumlah hal. Bahkan hal penting untuk hajat hidup warganya, mulai dari pasokan air, produksi listrik, dan pengolahan limbah. Selanjutnya, setelah gencar-gencarnya Lebanon mengalami beberapa hal yang membuat negaranya krisis ekonomi, Lebanon pada tahun 2020 mengalami insiden ledakan yang besar yang dikenal dengan Beirut Explosion, yang dimana tertera pada slide. Yang mana ledakan tersebut memparah perekonomian negaranya. Dan ledakan besar yang terjadi di kota Beirut tersebut menewaskan 100 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang, yang mana disebabkan adanya keteledoran manusia, yakni ada lebih 2.750 ton amonium nitrat, yang mana bahan tersebut untuk pembuatan pupuk dan peledak, yang mana disimpan di gudang pelabuhan secara tidak sewajarnya bertahun-tahun lamanya. Zat kimia yang berbentuk seperti butiran pasir dan tidak berbau itu disimpan secara sembarangan selama 6 tahun di dalam gudang. Lebih dari 2 minggu kemudian, bahan kimia industri tersebut meledak dalam ledakan besar yang melenyapkan sebagian besar pelabuhan. Okay, next. Selanjutnya, mengapa Lebanon menjadi krisis energi pasca ledakan Beirut ini? Akibat pasca ledakan yang terjadi, Lebanon mengalami banyak kerugian yang mana memperparah krisis ekonomi negaranya. Hal tersebut akan berdampak juga kepada krisis energi yang akan terjadi. Beberapa kerugian yang dialami Lebanon, yakni pemerintah Lebanon memperkirakan kerugian hampir sebanyak 20 miliar US dollar atau setara dengan 208,5 triliun yang dialami Lebanon. Dan juga pelabuhan yang merupakan lokasi kejadian ledakan tersebut ialah sebagai pusat maritim utama negara Lebanon, yang dimana setidaknya terdapat 60% aktivitas impor negara yang melewati pelabuhan tersebut. Yang berarti aktivitas ekspor, impor bahan bakar Lebanon dan sebagainya menjadi terhambat. Dan tidak hanya itu, pada sektor penyumbang 1/5 PDB negara Lebanon, yaitu sektor pariwisata ikut terdampak karena pasalnya 90% hotel di Beirut mengalami kerusakan akibat pasca ledakan yang terjadi. Dengan itu semua, beberapa kejadian yang seperti penurunan mata uang pada tahun 2018 sampai 2019 hingga Lebanon terlilit utang pada tahun 2020 yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, dan ditambah ledakan yang terjadi pada tahun 2020 juga di Beirut tersebut membuat perekonomian Lebanon semakin menurun, yang mana hal tersebut membuat pemerintahan Lebanon kesusahan untuk membayar pemasukan energi lebih, di mana pasca ledakan Lebanon hanya mampu memfasilitasi listrik mereka hanya selama 2 jam saja per hari karena pemerintahan Lebanon menutup sumber utama listrik mereka, yakni pembangkit listrik Zahrani dan Deri, yang mana beralasan kekurangan bahan bakar. Dan sekian presentasi dari saya sebagai materi kedua. Dan kemudian siapakah peran yang dapat
dipermasalahkan oleh insiden ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang pertama yaitu Jidan. Tadi udah dijelaskan tuh apa yang terjadi pada Lebanon. Nah, Lebanon tuh ada terjadi krisis ekonomi, juga mereka juga ada terlilit utang, dan akhirnya ada ledakan bom juga yang membuat krisis ekonomi mereka makin rusak. Terus juga tadi ada dijelaskan mengapa Lebanon menjadi krisis energi pasca ledakan Beirut. Itu juga tadi sudah dijelaskan pasca ledakannya, terus juga berapa kerugian yang mereka dapat, itu juga dijelaskan. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk aja ke pemateri yang kedua, yaitu Riso Agung yang bakal ngejelasin dan peran yang dapat disalahkan oleh kejadian ledakan Lebanon tersebut. Oke, untuk Riso Agung, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang peran yang dapat disalahkan oleh kejadian ledakan tersebut, yang dimana diungkapkan salah satu sumber pengadilan kepada AFP pada hari Selasa. Pihak berwenang sebelumnya telah menahan 21 tersangka atas ledakan yang dipicu timbunan amonium nitrat tersebut. Hakim Kepala Penyelidikan Fadisawan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap 4 tersangka. Terakhir setelah mereka interogasi yang mereka masukkan yaitu Kepala Intelijen Militer di Pelabuhan, seorang mayor di Biro Keamanan Negara, dan 2 anggota Biro Keamanan Umum. 2 biro keamanan tersebut bersama tentara dan otoritas Bea Cukai Lebanon yang bertanggung jawab dalam mengawasi keamanan pelabuhan tersebut. Sebuah sumber resmi yang akrab dengan investigasi di awal menyalahkan insiden itu pada kelalaian penyebab ledakan tersebut. Yang beredar di online telah menunjukkan Kepala Departemen Bea Cukai yang memperingati berulang kali selama bertahun-tahun timbunan besar amonium nitrat tersebut yang disimpan di pelabuhan berbahaya, dan telah meminta pejabat pengadilan untuk memutuskan cara untuk memusnahkannya. Tidak ada yang dilakukan oleh komite dan hakim untuk memerintahkan penghapusan bahan berbahaya tersebut. Akibatnya Presiden Lebanon Michael Aoun bertekad untuk menyelidiki dan mengekspos apa yang terjadi untuk meminta pertanggungjawaban dan kelalaian pihak bertanggung jawab, dan untuk memberi sanksi hukum berat kepada mereka. Next. Dan dampak dari serangkaian peristiwa yang membuat pemadaman listrik di Lebanon, yaitu akibatnya dari serangkaian peristiwa ini, perekonomian Lebanon hancur. Tersebut memicu pemadaman listrik di Lebanon, yang dimana pemadaman listrik ini terjadi akibat 2 pembangkit listrik terbesar di negara, yaitu termoelektrik yang berhenti beroperasi di pembangkit listrik Zahrani, dan menyusul padamnya pembangkit listrik Deri Amar ditutup karena kekurangan bahan bakar. Hal tersebut bisa terjadi karena berkaitan erat dengan krisis ekonomi yang sedang melanda Lebanon, yang dimana pada saat itu Lebanon kekurangan mata uang asing untuk mencukupi kebutuhan energi di dalam negerinya. Akibat dari hal tersebut, Lebanon hanya mendapatkan jatah listrik selama 2 jam dan membuat masyarakat banyak bergantung pada generator bertenaga diesel swasta untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun dari banyaknya masyarakat yang bergantung pada generator diesel swasta membuat semakin mahalnya bahan bakar diesel. Next. Dampak dari pemadaman listrik dari Lebanon yaitu telah menambahkan kesulitan masyarakat Lebanon yang tengah berjuang dengan banyaknya warga yang harus kehilangan pekerjaan dan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan dan kelaparan setelah krisis keuangan yang memburuk di negara tersebut, dan juga berdampak pada fasilitas seperti rumah sakit. Akibat dari hal tersebut, Lebanon telah dilumpuhkan oleh krisis ekonomi yang semakin mendalam dan pasokan bahan bakar impor bahkan sudah mengering.
Nilai mata uang Lebanon anjlok sampai 90% sejak 2019. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Tadi sudah dijelaskan juga sama pemateri kita yang kedua bagaimana siapa aja peran yang terlibat dan disalahkan oleh kejadian ledakan tersebut. Terus ada juga dampak dari ledakan tersebut. Ada juga dampak dari serangkaian peristiwa yang membuat pemadaman listrik Lebanon di sana. Oke, mungkin kita lanjut aja. Mungkin masuk ke upaya kali ya. Masuk ke upaya yang bakal dijelaskan oleh pemateri kita yang ketiga, yaitu Irfan Halim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan upaya Lebanon dalam mengatasi permasalahan krisis energi. Upaya Lebanon dalam mengatasi permasalahan listrik ini dengan mengimpor bahan bakar pembangkit listrik yaitu gas oil yang akan didistribusikan secara merata kepada kedua pembangkit listrik Lebanon. Hal tersebut telah mengimpor bahan bakar pembangkit listrik dari beberapa negara seperti Irak, Yordania, Mesir, dan Suriah. Kementerian Energi Lebanon mengatakan telah menerima persetujuan Bank Sentral untuk mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta US dollar sehingga Lebanon bisa membuka tender impor bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dan juga ada beberapa upaya dari luar negara atau bantuan kemanusiaan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Perancis, Yordania, Iran, dan bahkan musuh bebuyutan Lebanon yaitu Israel yang telah menawarkan untuk mengirim bantuan seperti rumah sakit keliling yang berasal dari Qatar, bantu penyelamatan dari Yunani, dan persediaan medis dari Kuwait yang sudah mulai berdatangan. Dan untuk kesimpulan, dapat disimpulkan beberapa kejadian seperti penurunan mata uang pada tahun 2018 sampai 2019, Lebanon terlilit utang pada tahun 2020 yang sudah disebutkan sebelumnya, dan ditambah ledakan yang terjadi juga pada tahun 2020 di Beirut, membuat perekonomian Lebanon semakin menurun. Namun ledakanlah yang membuat keadaan perekonomian semakin memburuk karena seperti negara-negara lainnya yang ada di dunia, pada tahun 2020 seluruh negara mengalami efek pandemi COVID yang mengakibatkan lockdown atau pembatasan di Lebanon yang memperburuk krisis keuangan yang sudah berlangsung lama di negara itu. Dan dari akibat ledakan tersebut, Lebanon gagal membayar utangnya untuk pertama kalinya, menyebabkan harga makanan melambung dan perekonomian Lebanon anjlok karena ledakan tersebut. Akibat dari serangkaian peristiwa yang terjadi, membuat perekonomian Lebanon hancur. Hal tersebut memicu pemadaman listrik di Lebanon, yang dimana pemadaman listrik ini terjadi akibat pembangkit listrik terbesar di negara itu, yaitu pembangkit listrik Zahrani dan Deri Amar ditutup gara-gara kekurangan bahan bakar. Hal tersebut bisa terjadi karena berkaitan erat dengan krisis ekonomi yang sedang melanda Lebanon, yang dimana pada saat itu Lebanon kekurangan mata uang asing untuk mencukupi kebutuhan energi di dalam negerinya. Akibat dari hal tersebut, Lebanon hanya mendapatkan jatah listrik selama 2 jam dan membuat masyarakat banyak bergantung pada generator bertenaga diesel. Upaya Lebanon dalam mengatasi permasalahan ini yaitu mengimpor bahan bakar dari luar negeri. Dan untuk mengimpor bahan bakar tersebut, Lebanon berhutang sebesar 100 juta US dollar untuk membuka tender impor untuk pembangkit listrik.
Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari pemateri ketiga. Tadi juga kalian kesimpulan kayaknya tadi dijelaskan ya. Ya, tadi dijelaskan bagaimana upaya Lebanon dalam mengatasi permasalahan ledakan ini. Itu juga permasalahan krisis energi. Yang dimana upaya Lebanon itu mereka mengimpor gas oil di berbagai negara seperti Irak, Yordania, Mesir, dan Suriah. Itu mereka juga mendapatkan pinjaman dari dana bank, masalah, yaitu sebesar 100 juta US dollar. Dan juga tadi dijelaskan kesimpulan tadi, yang dimana sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Oke, selanjutnya mungkin saya tutup dulu presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand yang sudah disediakan di link Zoom, di ruang Zoom. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama saya mungkin boleh bertanya. Ya, terima kasih. Jadi tadi kan pada ledakan tersebut kalian menyebutkan kalau ledakan tersebut tuh menghasilkan zat amonium nitrat. Nah, itu tuh apakah terkontaminasi ke masyarakat? Nah, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang amonium nitrat ini? Terus kenapa itu tuh kayak, apakah itu berbahaya? Lalu apa dampaknya apabila zat itu terkontaminasi? Nah, apabila zat ini berbahaya, apakah ada cara untuk mengatasi atau mencegah terkontaminasinya zat amonium nitrat ini? Udah itu aja. Terima kasih saya. Mungkin bisa dicatat juga ya di kolom chat saya pertanyaannya. Bagi yang lain gitu juga nanti. Oke, yang kedua mungkin saya persilahkan tadi kayaknya Gaby. Ya, Gaby, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan yang kita ketahui, saya ada baca kalau misalnya ledakan Beirut itu disebabkan oleh kebakaran yang menyulut adanya timbunan dari amonium nitrat di salah satu pelabuhan di Lebanon. Padahal kan yang kita tahu kalau senyawa kimia tersebut dinilai sensitif karena mudah terbakar jika terpapar suhu panas. Hal ini pun dapat membahayakan masyarakat di sana. Nah, pertanyaan saya, apa alasan negara Lebanon masih menyimpan begitu banyak senyawa kimia tersebut atau amonium nitrat? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih untuk Gaby. Bisa ditulis ulang ya, Gap, di kolom chat pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan dulu. Yang terakhir mungkin Nandifa. Oleh Nandifa. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Jadi aku mau nanya nih, kalian kan membahas tentang kayak krisis energinya Lebanon. Jadi aku mau nanya, itu menurut kalian kenapa ini termasuk isu global? Karena menurut aku nih yang kalian bahas di PPT itu kayak berdampaknya tuh kan cuman di Lebanon aja. Terus di mana kayak isu globalnya tuh di mananya gitu? Apakah emang terdampak di dalam negerinya aja apa di luar? Ada juga yang berdampak untuk luar negerinya. Makasih. Oke, makasih Nandifa. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin untuk pemateri yang mau langsung jawab, silakan on mic aja.
Eh, saya mau jawab pertanyaan dari Gaby, yaitu apa alasan Lebanon masih menyimpan begitu banyak amonium nitrat, padahal senyawa kimia tersebut sangat mudah terbakar jika di suhu panas tertentu. Alasan utama Lebanon menyimpan amonium nitrat, kemungkinan amonium nitrat itu akan digunakan untuk motor roket besar dan juga untuk bahan peledak di daerah pertambangan. Dan untuk kepastian dari Lebanon itu sendiri kenapa mau menyimpan begitu banyak amonium nitrat itu dari beberapa berita, walau berita maupun penulisan yang ada di internet itu belum diketahui gitu. Nah, kenapa sih Lebanon menyimpan? Tapi kalau untuk secara umumnya Lebanon itu banyak dipergunakan untuk bahan peledak gitu loh, untuk industri gitu dan proyek konstruksi lainnya gitu loh. Gimana Gap? Apakah udah jelas? Iya udah, makasih ya Jok. Sama. Untuk pemateri yang lain ada yang mau jawab? Silakan. Maaf banyak. Baik, jadi saya akan langsung menjawab aja pertanyaan dari Nanti Pak. Ya, kenapa kita bisa katakan isu ini menjadi isu global dan apakah berdampak ke negara luar? Jadi kita katakan isu global karena Lebanon terkait terjadinya ledakan di negaranya, di mana dikatakan sebagai ledakan non nuklir terbesar di dunia yang mana menyebabkan menyebarnya zat beracun yang berasal dari 2.450 ton amonium nitrat ini ke seluruh negara tetangga sekitar Beirut, di mana salah dua negara tetangga yang terdampak tersebut yakni negara Siprus dan Suriah, yang mana sempat merasakan getaran gempa dan udara yang beracun yang berasal dari amonium nitrat yang meledak tersebut. Tidak hanya dampak terhadap negara tetangga atas ledakan tersebut, pasca ledakan Beirut ini Lebanon mengalami krisis pangan dan krisis kemanusiaan yang mana membuat organisasi internasional seperti PBB, UNICEF, dan lainnya hingga negara-negara ikut membantu Lebanon untuk mengatasi krisis tersebut. Karena faktanya ledakan tersebut terjadi pada saat pandemi COVID-19 juga marak terjadi di semua negara dan Lebanon sendiri terkena dampak yang signifikan oleh isu global ini. Gimana nanti Pak? Apakah puas dengan jawabannya? Oh, berarti itu nggak cuman Lebanon aja yang terdampak ya? Negara-negara lainnya juga sama PBB ikut ambil. Oke deh. Ya, makasih. Ya, makasih nanti Pak. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin silakan untuk pemateri yang ingin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saya mengenai yang terkait tentang amonium nitrat, kenapa begitu berbahaya. Jadi amonium nitrat itu merupakan garam kristal yang tidak berbau dan tidak berwarna. Bahan kimia ini umumnya merupakan bahan yang umum digunakan sebagai pupuk, meskipun sebenarnya bisa menjadikan bahan peledak maupun antibiotik. Zat ini tidak mudah terbakar sebenarnya apabila penanganannya dilakukan dengan benar. Tetapi di sisi lain, amonium nitrat dapat menyebabkan bahan lain seperti kayu, kertas, minyak mudah terbakar.
Bahkan menurut Profesor Kimia di Universitas College London, Andre Sela menjelaskan bahwa amonium nitrat sintesis dibuat dengan mereaksikan amonium dan asam nitrat. Zat amonium ini berbahaya karena dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan paru-paru, hingga kematian dalam kadar rendahnya saja jika terhirup amonia dapat menyebabkan batuk serta iritasi pada hidung dan tenggorokan. Untuk cara mengatasi yang sudah terkontaminasi zat tersebut, belum diketahui cara penanganannya, tapi cara yang dilakukan oleh pemerintah apabila zat amonia ini sudah menyebar dengan menggunakan masker untuk saat ini. Terima kasih. Oke, itu tadi gimana jawabannya? Terima kasih banyak. Oke, mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan terakhir mungkin. Boleh deh Sadira Ayu untuk silakan bertanya. Oke, tes. Ini suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas ya. Iya, jadi tadi kan kalian sebelumnya menjelaskan mengenai dampak yang berdampak ke impor ekspornya Lebanon kan terkait dengan adanya ledakan itu sehingga menimbulkan krisis ekonomi di Lebanon. Nah, pertanyaan dari aku, apakah krisis di Lebanon ini termasuk high politik atau low politik? Dan kalaupun itu termasuk ke dalam high politik, apakah itu termasuk salah satu isu yang stagnan? Kalaupun ia termasuk dalam isu yang stagnan, apakah ada bantuan dari organisasi internasional untuk membantu krisis yang ada di Lebanon ini? Karena seperti yang tadi pertanyaan Nandipa, aku masih belum bisa melihat di mana letak isu yang kalian angkat ini bisa gitu loh untuk menjadi sebuah isu global. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu bentar ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin saya persilahkan Faris dah. Oke, terima kasih mengizinkan saya untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya sama dengan Nandiva sama si Ayu ya. Saya kurang memahami isu globalnya dari Lebanon ini di mana. Karena seperti yang kalian katakan juga di slide sebelumnya, di mana Lebanon ini mengimpor energi atau bahan bakar dari negara lain. Bukankah itu jadi masalah Lebanon, bukan masalah global gitu. Jadi itu saja yang pengen saya jelaskan. Terima kasih, tolong dijawab. Oke, kita tampung dulu untuk Ayu sama Faris. Mungkin bisa ditulis ya di kolom chat pertanyaannya tadi. Oke, makasih ya udah bertanya. Mungkin untuk materi yang mau ngejawab langsung aja di on.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sadira Ayu. Pertanyaannya seperti tadi dijelaskan bahwa di Lebanon terdampak pada impor dan ekspor akibat ledakan Beirut. Pertanyaan pertama, apakah isu kalian termasuk low politik atau high politik? Jika high politik, apakah isu kalian ini termasuk dalam isu yang stagnan? Jika ya, apakah ada bantuan dari organisasi internasional untuk membantu krisis yang ada di Lebanon, selain dari bantuan pinjaman dana yang disebutkan oleh kalian? Untuk yang pertama, apakah isu ini termasuk low politik atau high politik? Isu ini saya gimana ya ngomongnya? Bentar ya, aku pikir dulu. Menurut saya isu yang terjadi pada Lebanon ini termasuk high politik karena dalam kasus ini kayak gimana ya, negara lain itu kayak berusaha membantu gitu loh, untuk berlomba-lomba lah untuk membantu Lebanon gitu, dengan yang pasti dengan ada tujuannya lah. Terus tuh apakah ada bantuan dari organisasi internasional yang membantu krisis yang ada di Lebanon selain pinjaman dana yang kalian sebutkan? Itu ada dari bantuan dari organisasi internasional seperti Siprus yang meminjamkan 2 helikopter dan 10 tim penyelamat. Itu aja sih, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan mungkin. Bagaimana, Ayu? Kalau puas dengan jawabannya? Tadi yang stagnan udah terjawab belum ya? Kalau untuk yang stagnannya itu apa tadi? Bentar ya. Apakah isu kalian ini termasuk ke dalam isu yang stagnan? Itu saya kurang tahu deh. Mungkin yang lain bisa bantu.
Guys, mungkin kalian mau aku perjelas lagi nggak pertanyaannya tadi tentang yang stagnan itu? Iya, yuk. Kami itu bingung maksud dari kata stagnan. Mungkin bisa diperjelaskan lagi. Iya, mungkin gini loh gambarannya. Kalau misalnya kan tadi kalian menjelaskan bahwa saat ini Libanon itu udah mencoba upayanya tuh seperti kayak meminjam bantuan untuk bisa mengimpor ke bahan bakar dan sebagainya. Nah, apakah dengan upayanya itu mereka berhasil gitu loh untuk mengatasi krisis ini atau enggak? Kalau enggak kan berarti termasuk ke dalam hal yang stagnan kan. Maksudnya mereka hanya jalan di situ-situ aja gitu loh, nggak ada perkembangannya. Paham tak? Berarti kalau apa tadi? Apakah isu ini termasuk golongan stagnan? Itu bisa tergolong iya karena krisis ekonominya ini cukup parah gitu loh. Belum lagi ada pandemi COVID, terus tuh ledakan yang terjadi. Jadi permasalahan ini terus berlanjut gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Bagaimana yuk? Oke, terima kasih jawabannya ya. Oke, terima kasih Ayu. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Paris, di mana isu globalnya bila Lebanon mengimpor bahan bakar, bukankah itu menjadi isu Lebanon dan kesempatan masyarakat atau negara lain untuk mengeksploitasi Lebanon dan bukan isu global? Kalau menurut saya itu kenapa isu ini bisa jadi saya katakan menjadi isu global ya karena hal ini kayak utangnya Lebanon ini jadi apa dah? Terbesar. Nah, bagi Lebanon nih kayak ledakan itu jadi yang ledakan hutang itu menjadi sejarah gitu loh, kayak terbesar bagi Lebanon. Nah, terus juga ledakan amonium nitratnya itu baru pertama kali gitu loh, kan ledakan itu cukup besar gitu loh. Itu sih kalau menurut saya kenapa isu ini menjadi isu global. Mungkin Paris ada pendapat lain atau gimana? Kalau boleh jujur masih kurang nemu sih saya isu globalnya, karena jika meledak di Lebanon masih saya pikir itu isunya Lebanon, karena nggak misal kalau meledaknya di antara dua negara gitu terus apinya ke negara sebelah. Nah kalau itu mungkin saya masih mulai pahami. Masalahnya setahu saya Lebanon ini meledaknya cuma di Lebanon saja, dan negara-negara lain tuh bukan terdampak, tapi cuma kayak mengeksploitasi dengan membantu Lebanon. Jadi kayak mereka tuh dapat popularitas atau menjadi populer karena mereka membantu negara Lebanon karena dianggap sebagai negara yang lebih baik gitu mungkin. Tapi kalau isu globalnya saya mungkin kurang terlihat. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Gimana ya? Kan ada dikatakan sebelumnya kayak negara itu berlomba-lomba gitu loh. Itu kan berarti beberapa negara itu ya mencoba mencari nama di situ ya. Walaupun ledakan itu nggak berdampak ke negara lain, tapi kan hasil dari ledakan tersebut membuat negara lain itu kayak coba ngejar bantu Lebanon gitu loh. Kan kayak itu kayak gimana ya? Mendunia lah untuk membantu gitu. Gimana Riz? Kalau belum. Tapi kalau misalkan dikatakan dengan analogi lain mungkin keuntungan global mungkin, kecuali Lebanon. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi. Tanggapan. Ya bisa begitu sih. Mohon izin untuk para pemateri, apakah non pemateri seperti saya boleh memberikan tambahan tanggapan mengenai pertanyaan Paris barusan? Boleh sih, silakan. Baik.
mohon izinnya. Jadi kalau sepengetahuan saya, Lebanon ledakan Beirut itu kan terjadi di kawasan pelabuhannya. Meanwhile pelabuhannya itu menjadi sarana dia untuk mengimpor kebutuhan dalam dan luar negerinya sekitar kurang lebih PDB 80%. Apabila dia sampai kehilangan pelabuhan tersebut, artinya ledakan itu merusakkan di sekitar kawasan pelabuhan, otomatis aktivitas ekspor dan impor dari dalam dan keluar negerinya dari Lebanon itu akan lumpuh. Akan kemudian berpotensi untuk mematahkan dan memutuskan tali kerjasama dan hubungan kerjasama bilateral luar negeri di rantai ekonomi ekspor impor dengan entah itu kawasan Timur Tengah, Uni Eropa, kawasan Amerika, Asia, bahkan hingga ke Afrika. Kalau tadi teman-teman disampaikan mereka punya hutang, kemudian tadi teman-teman ada sampaikan juga bahwa ledakannya itu merusak kawasan sekitarnya hingga 70% apa 75%, tapi saya dapat data barusan dari France 20 itu sekitar 80 hingga 85%. Jadi kalau saran untuk menjawab pertanyaan Faris barusan kenapa kemudian masih tergolong isu global, ledakan di pelabuhannya itu tadi, dampak di pelabuhan itu memutus rantai ekspor dan impor yang otomatis PDB negaranya goyang, mata uangnya goyang, hubungan bilateral luar negerinya baik multilateral maupun bilateralnya akan rusak juga. Dan itu dalam waktu yang belum tentu bisa ditentukan dalam waktu yang singkat, selesai dalam waktu singkat. Terus menambahkan isu stagnannya Mbak Syahdira Ayu tadi, kalau dikatakan stagnan, saya pikir teman-teman tadi sudah banyak mengasih statementnya bahwa mereka pinjam uang dari lembaga keuangan luar negeri yang which is itu untuk memperbaiki kerusakan. Saya berasumsi bahwa itu bukan sebuah isu yang dapat dikatakan stagnan. Artinya mereka tetap berprogres untuk memperbaiki kawasan tersebut meskipun butuh waktu yang cukup lama. Dan ya balik lagi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan karena teman-teman tidak memberikan estimasinya, tidak ada memberikan prediksi terkait kapan kemudian berapa lama estimasi yang diperlukan Lebanon dalam perbaikan kawasan pelabuhan Beirut yang rusak akibat ledakan bahan kimia tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kan tadi kamu nyebutin kalau masalah ini yang stagnan itu kayak kami belum bisa memberitahu kapan itu bisa selesai kan. Nah kalau dilihat dari gimana ya? Dilihat dari mereka cara ditolong oleh negara lain, mereka coba berhutang kepada bank itu kan kayak mereka menutup lubang tapi nggali lubang baru gitu loh. Hal tersebut kayak gimana ya? Ya nambah masalah baru lagi, ya selesai dari ledakan tapi yang di belakang malah berlubang lagi gitu loh. Terus itu juga kan mereka tidak berprogres bukan? Progresnya kalau menurut saya itu masih stay gitu loh, karena ekonomi juga berpengaruh ke kekurangan energi mereka gitu loh. Sedangkan mereka mencoba mau memenuhi energi mereka tapi mereka berhutang. Nah, krisis energi terjadi di sana ya karena ekonomi mereka juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya masuk di stagnan gitulah. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Saudara Irfan Halim. Demikian juga tambahan saran dan juga pendapat dari saya. Terima kasih atas waktunya, Irfan Halim. Kasih ya atas sarannya juga tadi. Oke, mungkin kita sudahi aja untuk presentasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Unisnya bergeser ke room 2. Coba aja. Sadira Ayu mungkin tadi sama Paris. Kan tadi ya
jawabanku itu kurang memuaskan kalian lah. Nah, kalau menurut kalian kan, kalau yang dari isu-isu yang kami sampaikan itu apa gitu? Maksudnya menurut kalian itu harusnya masuk gimana gitu? Terbuka aja gitu. Maksudnya ngobrol aja, kayak ngobrol aja gitu. Kalem. Iya, saya boleh diizinkan jawab dulu. Ya, kalau saya sarannya fokus di mana ledakan ini berefek negara lain. Kalau tadi Wafik jawab, itu udah benar banget. Kalau pelabuhannya meledak, itu mempengaruhi ekonomi negara lain karena mereka nggak bisa kerja sama dengan Lebanon. Jadi ekonominya turun. Itu jelas banget menurut saya. Mungkin itu sih yang lebih difokusin kalau saya. Thank you. Kalau aku kalau aku tadi itu termasuk pertanyaanku yang tentang stagnan itu tadi. Jadi yang disebutkan sama Ibu Unis kan kriteria isu global itu kan salah satunya apakah isu yang saat ini dibahas itu stagnan atau sudah ada solusinya. Nah, kalau misalnya ini termasuk ke stagnan, berarti kan ini kan butuh solusi jangka panjang kan untuk kasusnya ini. Kalau misalnya krisisnya itu masih berlanjut dan masih butuh waktu jangka panjang, otomatis ini akan menjadi isu global nantinya. Karena kalau misalnya Libanon itu nggak bisa memperbaiki krisis di negaranya, otomatis negaranya jadi hancur, jadi goyang, terus nanti berimbas ke kerjasama yang dijelaskan Wafik itu tadi. Makanya itu bisa jadi isu global. Sebenarnya punya kalian ini sudah bagus kalau cara misalnya kalian menjelaskannya seperti itu gitu. Nah, jadi kriteria yang untuk isu global itu seharusnya yang lebih kalian fokuskan gitu. Nah, tapi overall itu udah cukup masuk gitu loh. Cuman ketika di pertanyaan ada yang spesifik, jawabannya mungkin bisa lebih spesifik lagi kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Tapi udah bagus kok. Makasih atas saran dan itu terima kasih lah atas masukannya. Terus tuh mungkin yang lain mungkin ada mau nanya tipis-tipis gitu apa tentang materi kita, mungkin kita bisa jawab bersama lah. Untuk isu high politik sama low politik tadi sih, ini pertanyaan Bayu tadi ya, basically sebenarnya itu masuk high politik sih. Jadi teman-teman jawabnya gimana? High politik ya? High politik aku jawab ya kan karena termasuk gimana? Ekonomi mereka kan? Bukan masalah ekonomi mereka. Jadi faktor yang kenapa menjadikan high politik itu karena semua aspek di negaranya terlibat, baik pemerintahnya, militernya, dan juga operasional non-state actor-nya juga terlibat. Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan biokimia dan perusahaan-perusahaan ekspor impor yang memanfaatkan pelabuhan yang meledak tadi itu juga terlibat proses penanganan, evakuasi dan lain-lain hal. Itu salah satu faktor, nggak cuma ekonominya aja sih, mostly politik, sosial, humanioranya juga termasuk di situ. Mungkin itu aja tambahan dari saya kalau misalnya ditanyakan hal yang sama. Tapi basically jawaban tadi udah bagus kok, udah jelas kenapa kemudian masuk ke high politik itu udah jelas, cuma perlu dipoles sedikit aja. Itu aja sih. Aku yang ngejawab, aku yang udah puas. Siapa? Irfan? Joko. Tadi kan ada kan pertanyaanku tentang organisasi internasional. Itu tuh sebenarnya kalian kalau misalnya nih dari PBB kan termasuk organisasi internasional kan. Kalau misalnya PBB itu ada mengeluarkan sebuah kayak resolusi terkait dengan apa yang terjadi di Lebanon itu lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi kan selain dari solusi yang di dalam negeri yang dilakukan sama pemerintah Lebanon, ada juga gitu loh resolusi dari badan internasionalnya sendiri. Makanya itu bisa masuk ke dalam isu global karena udah ranah internasional yang mengatasinya kayak gitu. Tapi kalau emang nggak ada berarti memang belum aja saatnya gitu. Nah, kalaupun ini stagnan ya berarti nanti akhirnya kalau nggak dibaikin di dalam Lebanonnya berarti kan ujung-ujungnya nanti bakal jadi isu global juga gitu loh, kayak gitu. Ini di luar poin untuk isu global ya, untuk pertanyaan Bayu barusan sebenarnya itu ada resolusinya 1701 tapi memang nggak diterapin. Saya nggak diterapin. Enggak, aku tuh bingung aja mau nanya. Yang tadi kan yang ledakan tuh kan ngasilin amonium nitrat tuh.
Nah itu Bukan ngasilin, masyarakatnya tuh, tapi dari amonium nitrat. nah itu masyarakat di Lebanon tuh mereka ngungsi nggak sih pas ada ledakan itu? Ngungsi. Ngungsi kemana? Ntar ya, ntar. Sedikit interupsi ya. Kalau misalnya diskusi lepas ini dicatat oleh notulensi, maka teman-teman akan mendapatkan poin. Tapi sesuai aturan Ibu Unis, maksimal mahasiswa hanya akan mendapatkan 3 poin tambahan. Jadi kalau misalnya kalian udah speak lebih dari 3 kali, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau lanjut diskusi. Poin yang masuk akan tetap ke konversi 3 maksimal. Nah, tadi Tay, kalau yang ngungsi tuh yang dipastikan tuh ada beberapa, ada yang diungsikan ke gedung yang serbaguna gitulah sih kalau aku nonton beritanya pasaran tuh. Tapi untuk kepastiannya aku juga nggak tahu gitu nah mereka tuh fungsinya yang gimana, tapi yang pasti ke bangunan kayak gedung-gedung nggak dipakai gitu sih, atau rumah sakit mungkin aja sih. Thank you Jok. Yoi. Lanjut kah? Boleh kah? Nanya? Itu yang mau nanya aja, langsung aja nanya langsung. Terbuka. Nice. Langsung ngomong aja. Nah ini dari aku ya. Apakah ada regulasi atau kebijakan khusus dari pemerintah Lebanon ini terkait apa nggak jelas Cok? Jelas ya sudah? Kamu kayak naik motor. Halo, jelas kah? Sedikit jelas. Apakah ada regulasi atau kebijakan khusus dari pemerintah Lebanon kepada pemilik generator swasta perihal pinjaman generator yang dilakukan? Pinjaman. Di sini saya serahkan ke notulensi ya. Saya geser ke room 2 dulu. Kalau untuk regulasi khusus untuk siapa? Yang pemberi generator ini, kalau yang saya dari baca itu nggak ada ya, karena walaupun mereka penting, tapi kan mereka juga di negara situ juga nah, walaupun itu bisnis mereka, tapi ya tetaplah kalau untuk negara. Ini kalau yang aku baca ada ya regulasinya, tapi regulasinya bukan terkait penyimpanan yang nitrat tadi, tapi mereka lebih ke regulasi buat sektor asuransi. Jadi yang terdampak ini mereka bisa dapat asuransi yang dibiayakan. Itu bukan regulasi yang maksudnya yang pembangkit tenaga listrik gitu kan? Bukan, ini buat yang terkena dampaknya, yang kayak pembisnisnya, terus hotel-hotel yang terkena, terus rakyatnya.
itu kan kebiasaan mereka nggak bisa ngeklaim asuransi kan karena hal ini tidak termasuk. Tapi semenjak dari ledakan ini, pemerintah ini kayak bikin regulasi buat buat mereka ini bisa mengklaim asuransinya. Itu dari kode kewajiban dan kontrak COC, hukum acara perdata, sama kode dagang. Kalau dari jawaban Salsabila, memang Salsabila sendiri tadi ngatakan apa tadi, regulasinya itu nggak ada yang khusus untuk si pemilik generator ini. Gimana Dim? Apa masih resah atau gimana Dim? Mungkin yang lain mau ngomong lagi, mau menanyakan atau menambahin, silakan. Bil, kamu nggak mau nanya, Kak Bil? Aduh, aku lupa aku mau nanya apa. Oh, aku ingat. Aku mau nanya. Kan tadi kalian udah jelaskan yang bersalah itu dapat hukuman. Itu hukumannya apa? Terus menurut kalian itu seganjar gak sih sama kecelakaan yang telah mereka buat? Soalnya itu kan itu termasuk kayak hukuman yang mengakibatkan orang mati karena kelalaian. Jadi gini, kalau untuk hukuman mereka tuh yang pasti kalau nggak salah tadi tuh presiden itu kayak menuntut seberat-beratnya lah bagi para pelaku kelalaian tersebut. Tapi kami nggak tahu gitu jawaban hukumannya tuh apa gitu loh. Entah itu penjara seumur hidup atau apa, tapi kami nggak tahu gitu. Tapi kalau itu setimpal sama nyawa yang melayang, menurut saya itu enggak, karena gimana ya, karena kelalaian mereka itu nyawa banyak yang hilang gitu loh. Kalau untuk hukuman yang paling setimpal itu ya nyawa dibayar nyawa sih, tapi nyawa mereka yang melakukan ini nggak sebanyak nyawa yang hilang gitu loh. Jadi susah kalau mau mensentarakan hukuman korban sama pelaku gini. Itu sih. Kalau mau diberlakukan kayak Korea Utara itu yang sampai hukumannya ke cucuk buyutnya itu sampai ke bawah, mungkin bisa setimpal tuh. Kalau diberlakukan. Ya kan beda negara gitu. Ya jadi gitulah. Gimana Sabil? Jalan puas atau gimana? Sebenarnya saya tidak puas, tapi oke. Iya, aku puas. Oh, oke. Kasih yang mau nanya langsung aja. Aku. Ini mudah kok pertanyaan, jadi bisa jawab semua. Iya. Kayaknya. Jadi kan kalian tadi aktornya cuma nunjukin pelaku doang kan. Sebenarnya kalau yang dibunis kan harusnya ada pelaku, terus tuh korban sama yang memberi solusi, itu aktor yang memberi solusi. Nah, aku tuh mau jawabannya gitu loh, kayak menurut kalian siapa aktor yang memberi solusi sama korbannya gitu. Kan pelakunya udah tuh tinggal 2 gitu.